Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da amma ba'du. Pertama sekali kita bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala di atas segala limpahan rahmat nikmat yang telah diberikan oleh Allah kepada kita semua. Selawat beriring salam kita mohonkan kepada Allah untuk disampaikan kepada arwah junjungan kita yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kita mendapat syafaatnya nanti di yaumil akhir. Amin amin ya rabbal alamin. Bunda-bunda yang mulia, sebagai judul kajian kita pada sore yang berbahagia ini adalah produk halal. Kalau kita lihat rujukan dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayuhan nas, kulu mimma fil ardi halalan thayyiban." Wahai manusia, makanlah yang ada di bumi ini yang halal lagi baik. Jadi bunda-bunda yang mulia, Allah menyuruh kita memakan makanan yang halal lagi baik. Halal saja belum tentu baik. Contoh, bunda sakit diabetes, makanan halal, gula halal makanannya, nasi halal makanannya, minuman yang manis halal makanannya, tetapi tidak baik. Yang diperintahkan oleh Allah halalan thayyibah, halal dan baik. Begitupun kalau bunda misalnya ada penyakit mah akut, memakan jeruk itu halal tapi nggak baik buat kesehatan kita. Jadi yang dimakan itu adalah makanan yang halal lagi baik untuk tubuh kita. Kalau misalnya bunda itu kena penyakit gatal, memang ayam itu halal, tetapi bunda gatal-gatal. Dimakan juga ayam, itu namanya nggak baik, mau gatal namanya. Mengapa namanya bun? Mau gatal. Bunda itu gatal. Kemudian bunda makan juga ikan laut. Itu namanya apa? Menggatal. Tapi mengundang gatal. Nah, baik bunda-bunda yang mulia, kita harus hati-hati memakan makanan yang halal buat anak-anak kita. Kan terkadang makanan yang ada itu jajanan anak-anak belum tentu. Kita pergi ke toko yang bagus, tahu ada makanan luar negeri. Kalau tidak ada label halalnya, itu tidak bagus. Jadi makanan yang kita makan itu yang jelas halalnya. Tulis ini tuh halal, nah baru dibeli. Ini kadang-kadang tulisannya tulisan antah berantah. Kita tak ngerti. Kalau tulisan dari Thailand, kalau tulisan dari Cina, kita makan juga. Rupanya nggak cocok sama anak-anak kita. Terkadang ada makanan yang membuat anak-anak kita itu sakit. Itu berarti tidak halal dan tidak thayyib. Bunda-bunda yang mulia, kita harus juga memperhatikan kalau bunda-bunda itu pergi ke pasar, baik pasar Jumrah, pasar Rimau Melintang ataupun pekannya Ujung Tanjung atau Tanah Putih. Terkadang kalau kita amati di pekan-pekan itu bunda, di pasar-pasar itu ada, mohon maaf, ibu-ibu jeruk itu halal. Bang, berapa sekilo bang? 20.000. Nah, boleh coba bang? Boleh, coba satu, makan. Nah, udahlah bang, sekilo aja. Udah sekilo. Bang, tambah satu bang ya. Bang, tambah satu bang ya. Bang, tambah lagi bang ya. Tambah lagi bang ya. Orang itu kalau tambah satu mungkin dia ikhlas, ridho. Tapi bang, tambah lagi bang ya. Tambah lagi bang ya. Ya, manyun. Bunda ya,
berarti yang kita masukkan ke kantong kita tidak halal dimakan sama anak-anak kita, itu tidak bagus. Nah, gitu. Bapak-bapak juga ada penyakit seperti itu pun. Contoh, pernah saya membeli mangga. Ada mangga, ada pernah beli duku. Nah, katanya, boleh coba? Boleh. Istrinya beli apa tadi? Duku. Istrinya beli duku 2 kilo. Jadi menjelang ngambil 2 kilo itu, suaminya makan duku tadi. Boleh coba bang? Boleh. Cobanya makanya. Menjelang dia mengumpulkan 2 kilo tadi, istrinya, ini suaminya makan lagi. Begitu saya datang, apa? Mumpung gratis. Udah ada seperempat dimakannya, gratis juga lagi. Kalau nyoba satu, itu biasa pun. Tapi kalau nyoba yang udah seperempat kilo, itu nggak halal lagi. Hati-hati bunda ya, hati-hati dengan makanan yang halal, tapi dengan mengambil macam tadi itu nggak halal jadinya. Karena orang yang jualan itu dia tidak ikhlas, agak cemberut dia. Nah, hati-hati kita dengan makanan itu. Kemudian bunda, mungkin bunda pernah bertetangga dengan orang yang punya mangga. Mangganya lebat. Kemudian dia lagi berbuah lebat pula. Separuhnya ke tanah kita, separuhnya di tanah orang itu. Nah, bagaimana mangga yang jatuh itu, apakah halal atau haram? Kalau menurut Islam bunda, kalau mangganya itu jatuh ke tempat kita, di tanah kita, kita halal mengambilnya, ya. Tapi kalau jatuh ke tempat orang, kemudian kita menggini, itu haram hukumnya. Nah, sebaiknya bagaimana Pak Ustadz? Sebaiknya bilang baik-baik sama yang punya mangga, Pak, Bu, ini mangga udah menyolok ke tempat kami. Macam mana ini? Boleh nak kami ambil? Masalahnya akarnya pun masuk ke tanah kita kan? Akarnya masuk tanah kita pun tidak. Akarnya masuk juga tanah kita, nyuri makanan juga dia. Nah, kalau seandainya orangnya keberatan, kalau keberatan daripada kita bertengkar, Pak, yuk dipotong aja. Jadi sampahnya pun kami nggak dapat, dia sama-sama nggak dapat. Buahnya kami nggak dapat, sampahnya nggak dapat juga. Kalau sampahnya dapat, itu buahnya enggak, kan nggak enak juga Pak, Bu, ya. Nah, gitu ya. Jadi mudah-mudahan bunda kita terhindar dari makanan-makanan yang tidak halal dan makanan yang halal yang masuk ke dalam tubuh kita. Lagi pula kalau kita memakan makanan yang halal, tubuh kita akan menjadi sehat. Tapi kalau kita memakan makanan yang tidak halal, doa kita pun ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Rasulullah, apapun yang tumbuh, mana batamin haramin, apapun yang tumbuh dari yang haram, itu neraka tempatnya. Maka apapun makanan yang kita makan yang nggak halal, itu neraka tempatnya. Jadi mudah-mudahan kita terhindar dari makanan yang tidak halal dan terhindar dari neraka. Amin, amin. Ya rabbal alamin. Sampai di situ kajian kita pada sore yang berbahagia ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.